Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Dita Sironi dengan NPM 211506178 dari kelas PSTIA. Di video kali ini saya akan mencoba mengerjakan lab dengan judul Build Switch and Router Network sebagai tugas dari praktikum jaringan komputer percobaan yang kedua. Di sini kita diminta untuk membangun jaringan dengan perangkat switch dan router. Jadi yang pertama itu kita akan membuat topologi yang sesuai dengan lab ini. Jadi kita butuh 2 PC. Kemudian kita butuh 1 switch. Di sini kita menggunakan switch yang 2960. Terakhir kita menggunakan router 4321. Nah, untuk namanya kita sesuaikan dengan yang ada di lab. Nah, kemudian kita sambungkan perangkat yang kita gunakan ini menggunakan kabel copper straight. Jadi dari PCA fast Ethernet 0 disambungkan ke S1 fast Ethernet 06. Kemudian masih menggunakan kabel copper straight. Dari S1 dia fast Ethernet 05 disambungkan ke R1 gigabit Ethernet 001. Kemudian dari R1 dia gigabit Ethernet 000 disambungkan ke PCB ke fast Ethernet 0. Nah, ini kita rapikan dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan IP address sesuai address yang kabel yang disediakan. Jadi yang pertama itu kita ke PCA, kemudian kita ke desktop dan IP configuration. Ini kita masukkan saja IP-nya. IP dari PCA yaitu ini. Kita copy saja. Dan untuk subnet masknya dia mungkin 192.168.1.3 dan subnet masknya. Kemudian IP V6 nya /64. Kemudian untuk default gateway, jadi yang di IP V4 itu default gateway-nya 192.168.1.1 dan di IP version 6 itu FE81. Kemudian ini bisa kita close. Selanjutnya untuk PCB kita ke desktop, kemudian IP configuration. Selanjutnya IP versi 4 nya kita masukkan 192.168.1.03. Kemudian subnet masknya default. Kemudian default gateway nya 192.168.01 dengan IP V6 addressnya 2001 dan DB8 HAD 3/64. Kemudian untuk default gateway dari IP V6 nya sama seperti PCA FE81. Nah, ini kita close saja. Nah, selanjutnya kita lihat perintah selanjutnya. Nah, setup topologi and initialize device ini udah kita
masukkan perangkat dan kita sambungkan dengan kabel. Kemudian ini juga sudah hidup semua device-nya. Selanjutnya kita ke part 2, configure device and verify connectivity. Nah, step yang pertama itu kita configure the IP address, subnet mask, and default gateway settings on PCA. Tadi udah. Dan untuk PCB juga udah. Selanjutnya kita akan mencoba ping PCB dari command prompt-nya PCA. Kita coba ping PCB ping 192.168.03. Nah, hasilnya itu RTO. Kenapa? Karena di router dan di switch itu kita belum konfigurasi. Jadi IP-IP yang disediakan di addressing table ini belum kita masukkan semua, sehingga untuk ngeping itu belum bisa. Nah, sekarang kita coba untuk konfigurasi router. Ini, jadi kita ke router, kita ke CLI. Nah, ini bisa kita ketik saja no, kemudian enter. Nah, ini masih di user exec mode. Kemudian kita masuk ke privilege mode dengan cara enable, kemudian ke global configuration, configure T. Nah, selanjutnya kita akan menamai router kita dengan cara hostname, kemudian R1, enter. Nah, selanjutnya kita akan disable DNS lookup dengan menggunakan no IP domain lookup. Nah, ini tujuannya dia mencegah komen yang salah dan untuk mempercepat proses konfigurasi. Kita enter saja. Nah, kemudian kita enable secret class untuk mengatur privilege mode-nya. Kemudian kita akan assign Cisco as the console password and enable login. Jadi kita akan konfigurasi LAN console 0. Kita masukkan password, yaitu sesuai dengan lab Cisco. Kemudian kita coba login, berhasil, dan kita exit. Nah, selanjutnya untuk assign Cisco as the VTY password and enable login. Nah, kita masuk ke line VTY 04, enter, kemudian password Cisco. Selanjutnya kita coba login dan exit. Nah, perintah selanjutnya itu encrypt the plain text password menggunakan command service password encryption, enter. Kemudian kita akan membuat pesan banner dengan command banner motd, dan untuk pesannya itu diapit dengan 2 tanda pagar. Jadi pesannya adalah authorize users only. Enter. Nah, selanjutnya configure and active both interfaces on the router. Jadi kita masukkan komen sesuai dengan lab. Kita akan mulai konfigurasi dari interface G0 0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.01 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0, dan kita enter. Selanjutnya kita konfigurasikan IP version 6-nya dengan command IPv6 address. Kita masukkan IP-nya 1/64, enter. Kemudian IPv6 address FE81 link
Selanjutnya kita buat dia aktif dengan command no shutdown. Ini sudah statusnya sudah jadi up, enter dan kita exit. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan interface G001. Kita masukkan IP address-nya 92.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, enter. Terus IPv6 nya juga kita konfigurasikan dengan command IPv6 address. Kita masukkan IP-nya 2001 1/64, enter. Kemudian IPv6 address kita masukkan default gateway-nya juga, link lokal, enter, dan kita aktifkan dengan command no shutdown. Nah, ini statusnya sudah berubah jadi up, enter dan kita exit. Nah, ini kita sudah selesai mengkonfigurasikan interface G000 dan G001. Selanjutnya kita akan configure an interface description for each interface indicating which device is connected to it. Jadi kita bikin konfigurasi sesuai dengan deskripsi dari masing-masing perangkat yang terkoneksi. Jadi untuk interface G0/0/1 kita masuk lagi ke interface tersebut, kita enter, kemudian kita deskripsikan. Description connected to, tadi dia connected ke fast Ethernet 05 di switch 1. Kita enter, kemudian kita exit. Misalnya kita konfigurasi di interface G0/0/0, kita deskripsikan juga. Description connected to host. Hostnya tadi adalah PCB. Enter dan kita exit. Oke, selanjutnya to enable IPv6 routing, enter the command IPv unicast routing. Jadi kita akan menenablekan routing di IPv6 dengan command IPv6 unicast routing. Kita enter, kemudian kita exit untuk save konfigurasi yang sedang berjalan dengan command copy running config, kemudian startup config. Oke, nah ini sudah tersimpan konfigurasi yang berjalan. Kemudian kita akan mengatur jam yang ada di router ini dengan command clock set. Kita set dia di jam sesuai sekarang, yaitu 21.10, mungkin detiknya 00. Kemudian dengan tanggal 12 November 2023. Enter. Selanjutnya ping PCB from a command prompt window on PCA. Kita X saja ini, kemudian dari PCA kita akan coba nge-ping PCB. Nah, ini kelihatan kabelnya sudah berganti warna menjadi hijau, artinya konfigurasi yang kita lakukan itu berhasil. Sekarang kita ke PCA, ke command prompt, kita coba ping lagi PCB, ping 192.168.03, kemudian kita enter. Nah, ini tadi ada RTO 1, jadi paket yang dikirim itu 4 dan hanya diterima 3, sehingga losset 1. Kita coba sekali lagi ping PCB.
Nah, terlihat di sini sudah berhasil mengirim 4 paket. Ini kita close saja. Sini ada pertanyaan, apakah pingnya berhasil? Dijelaskan jawabannya itu ya berhasil, karena tadi kita sudah mengkonfigurasikan IP yang disediakan di router maupun di switch, sehingga dia akan bisa nge-ping satu sama lain. Selanjutnya kita configure switch. Sini kita ke switch, kemudian ke CLI, enter. Kita masuk ke privilege mode dengan enable, kemudian ke global configuration dengan configure terminal. Perintah selanjutnya itu kita assign a device name to the switch. Kita namai perangkat kita dengan command hostname S1, enter. Kemudian untuk mencegah kesalahan dalam masukkan perintah dan mempercepat konfigurasi, kita menggunakan command no IP domain lookup. Kita enter. Selanjutnya kita akan configure and active the VLAN interface on the switch S1. Kita masuk ke interface VLAN 1, enter. Kita masukkan IP address-nya dengan command IP address 192.168.1.2 dengan subnet 255.255.255.255.0. Enter. Selanjutnya kita aktifkan dengan command no shutdown. Ini statusnya sudah berubah jadi up, dan kita exit. Selanjutnya configure the default gateway for the switch S1. Kita gunakan command IP default gateway. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.1, enter, kemudian kita exit. Nah, selanjutnya save the running configuration to the startup configuration file. Kita gunakan copy run config startup config. Oke, sudah. Konfigurasinya sudah disimpan. Selanjutnya kita coba lagi from PCA ping PCB. Kita coba dari PCA ping PCB. Command prompt ping 192.168.0.3. Nah, ini berhasil nge-ping dari PCA ke PCB tanpa ada yang loss. Kemudian kita coba from S1 ping PCB. Jadi dari ini kita coba ping PCB 192.168.0.3. Nah, success rate is 80%. Kita coba sekali lagi agar dia 100%, ping 192.168.0.3. Nah, success rate-nya is 100%, jadi sudah berhasil dari S1 nge-ping ke PCB. Selanjutnya kita akan display device information. Kita mulai dari router, kemudian kita ke CLI lagi. Di sini kita akan mencoba menampilkan informasi yang ada di perangkat ini dengan menggunakan command show IP route. Nah, di sini sesuai dengan yang ada di lab, hasilnya ditampilkan. Kemudian kita coba menjawab ini, what code is used in the routing table to indicate a directly connected network. Jadi untuk jaringan yang sudah terkoneksi itu dia menggunakan kode huruf C. Nah, di sini C-nya ada 2. Kemudian what interface type are associated to the C code route. Jadi yang pakai kode C itu ada gigabit Ethernet 000 sama gigabit Ethernet 001. Nah, ini kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu menampilkan IP versi 6, show IPv6 route, enter. Nah, hasilnya juga sama dengan ada yang di lab. Selanjutnya kita
akan melihat IP yang ada di interface G001 dengan command show IP interface G0/0/1 more. Nah, sini sudah terlihat semua IP interface yang ada di G001. Jadi kita menggunakan gigabit Ethernet 001 ISAP itu maksudnya digunakan. Dengan lain protokolnya juga ISAP, artinya interface G001 ini digunakan. Kemudian sudah ada pertanyaan, what is the operation status of G001 interface? Nah, statusnya itu sudah up. Kemudian untuk internet address-nya itu 192.168.11/24 dengan broadcast address-nya itu 255.255.255.255. Selanjutnya kita akan menampilkan IP versi 6 dengan menggunakan command show IPv6 di interface G001 G0/0/1. Ini hasilnya sudah sama seperti yang ada di lab. Jadi ini IP interface yang ada di gigabit Ethernet 01. Jadi IPv6-nya itu is enable. Jadi dia digunakan dengan link local address-nya itu FE81. Selanjutnya display a summary list on the interfaces on the router and switch. Jadi kita akan menampilkan summary list dari interface yang ada di router dan di switch. Jadi kita mulai dari R1 ini, masih di CLI. Kita gunakan command show IP interface brief. Show IP interface brief. Nah, sini terlihat interface gigabit Ethernet 000, itu IP address-nya 192.168.01 dengan status dan protokol itu up, yang artinya itu digunakan atau aktif. Kemudian gigabit Ethernet 001 dengan IP address 192.168.11 dengan status dan protokol up, dan VLAN-nya itu unassigned dan status dan protokol itu down. Kenapa? Karena untuk di router ini kita tidak menggunakan VLAN. Jadi VLAN itu nanti digunakan di switch. Jadi hasil IP dan status up untuk VLAN itu nanti ada di switch. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan IP versi 6-nya dengan command show IPv6 interface brief. Enter. Nah, untuk gigabit Ethernet 00 status dan protokolnya up, artinya aktif dengan default gateway FE81 dengan IP address-nya 2001.db8 ACAD1. Kemudian G001 dengan status dan protokol up, default gateway sama FE81 dengan IP address 2001.db8 ACAD11, dan VLAN-nya juga tidak digunakan sehingga dia down dan unassigned. Selanjutnya kita beralih ke switch. Ini kita akan menampilkan interface IP interface juga dengan command show IP interface brief. Nah, di sini terlihat bahwa ada yang status dan protokolnya down dan ada yang up. Nah, itu kalau down itu berarti dia tidak aktif atau tidak digunakan, dan kalau down itu berarti dia aktif atau digunakan. Untuk switch 1 kita menggunakan fast Ethernet 05 dan 06. Kemudian juga di sini VLAN-nya juga di-assign sehingga IP address-nya terekam yaitu 192.168.12 dengan status dan protokolnya up, yang artinya aktif atau digunakan. Untuk perintah selanjutnya yaitu mungkin untuk perintah konfigurasi sudah. Sini kita coba untuk menjawab reflection question.
Jadi if the Gigabit Ethernet 001 interface show that it was administratively down, what interface configuration command would you use to turn the interface up? Nah, jadi kalau interface G001 ini down atau belum aktif, kita pakai komen apa sih yang bisa mengaktifkannya? Yaitu no shutdown tadi. Pas kita pakai no shutdown juga statusnya langsung berubah jadi up, sehingga komen no shutdown itu dia mengaktifkan interface yang akan kita gunakan. Kemudian apa yang akan terjadi jika kita ada salah konfigurasi di interface G001 di router dengan IP 192.168.1.2. Jadi kalau kita salah konfigurasi, kemungkinan PCI itu nggak bisa ngeping ke PCB karena jaringannya itu berbeda kan, sehingga dia kalau ada salah konfigurasi kemungkinan tidak bisa ngeping satu sama lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.